Cerita dikanjut di mana Lindong akhirnya berhadapan dengan Jiang Hao. Setelah sedikit saling bertukar kata, Jiang Hao menunjukkan sikap santai, namun dalam sekejap auranya berubah cepat dan ganas. Ia melangkah maju, lalu Yuan Power meledak tanpa ditahan sedikit pun. Ia berniat menundukkan Lindong secepat kilat agar pemuda tersebut menyadari bahwa dirinya belum layak menjadi murid langsung senior. Tekanan yang datang begitu cepat membuat Lindong menahan napas dan bersikap serius. Lindong memahami bahwa Jiang Hao sebagai murid langsung senior aula terpencil memiliki kekuatan dan pengalaman yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu Jiang Hao sudah menggenggam tangan memadatkan Yuan Power menjadi pedang emas raksasa lalu melesat maju dengan cepat dan mengerikan. Serangan pedang emas itu membelah udara dan menekan Lindong. Namun Lindong segera membalikkan telapak tangannya dan memanggil segel besi hitam raksasa. Benturan logam pun mengguncang tingkat memaksa Jiang Hao mundur beberapa langkah. Menyadari hal tersebut, Jiang Hao segera melancarkan serangan susulan memecah segel besi dengan cahaya pedang berlapis-lapis. Pada saat segel itu hampir runtuh, Lindong muncul dan mengerahkan lengan naga hijau. Dengan kekuatan murni, ia menepis bayangan pedang lalu menghantam segel besi menjadikannya seperti meteor hitam yang meluncur ke arah Jiang Hao. Jiang Hao menanggapi dengan tinju berlapis cahaya emas menghancurkan segel itu sekali lagi. Pertukaran kasar ini membuat banyak murid seketika terjekut. Selanjutnya, Lindong berdiri di atas segel besi dan memunculkan kedua lengan naga hijau. Sementara itu, Jiang Hao mulai mengerahkan kekuatan terpencil membuat tanah di sekeliling layu dan retak. Ia lanjut menggunakan pedang terpencil memadatkan kekuatan itu ke dalam tebasan abu-abu yang menelan ruang. Bukannya mundur, Lindong justru pada saat ini memutuskan melesat maju. Cahaya hijau meledak di tubuhnya membentuk bayangan naga raksasa di belakang Lindong. Kedua kekuatan itu akhirnya kembali bertabrakan di udara menciptakan ledakan dahsyat. Jiang Hao seketika terkejut karena serangannya mampu ditahan Lindong. Memanfaatkan momentum itu, Lindong menyerang dari atas dengan kekuatan fisik murni. Jiang Hao pun akhirnya merasakan betapa mengerikannya tubuh Lindong. Namun, ia segera mengubah taktik dan mengerahkan jari terpencil menjebak Lindong rapat-rapat. Banyak orang menyadari bahwa keadaan Lindong pada saat ini benar-benar telah jatuh dalam kondisi berbahaya. Jiang Hao lanjut mengumpulkan kekuatan untuk mengerahkan teknik telapak tangan emas terpencil yang menyerang langsung ke arah Lindong. Namun, Lindong pada saat ini masih tetap tenang. Lindong lanjut mengaktifkan benih terpencil di dalam tubuhnya, memunculkan kekuatan terpencil miliknya sendiri. Hal ini pada akhirnya seketika mengejutkan semua orang karena ia tampak telah membentuk benih terpencil dalam waktu singkat. Selanjutnya dengan satu pukulan, Lindong bertabrakan langsung dengan serangan telapak Jiang Hao. Ledakan hebat mengguncang tingkat dan memaksa keduanya mundur. Di benturan kali ini tampak tidak ada yang benar-benar unggul. Kesunyian menyelimuti arena. Banyak murid menyadari bahwa Lindong kini mampu bertarung seimbang dengan Jiang Hao. Sementara itu Jiang Hao sendiri menjadi sepenuhnya serius dan mengakui Lindong sebagai lawan sejati. Ia pada akhirnya memutuskan menggunakan salah satu dari 4 seni bela diri agung, yakni tinju bintang agung. Melihat segel tangan itu, banyak tokoh senior benar-benar terjekut. Sementara itu Lindong menarik nafas dalam sebelum akhirnya menyentuh titik di antara alisnya dan memunculkan cahaya abu-abu yang aneh. Melihat hal itu, Chen Zhen dan Wu Dao seketika langsung terdiam seolah menyadari sesuatu yang luar binasa yang akan segera terjadi. Di sisi lain, serangan Jiang Hao tampaknya telah mencapai tingkat yang menakutkan dan cukup untuk membuat banyak orang berkerut karena bahkan ahli tahap 7 nirwana akan kesulitan menahannya. Namun Lindong justru tampak tidak melakukan apapun dan melihat hal tersebut, para murid pada saat ini semakin gelisah. Di tengah bisik-bisik para penonton, garis abu-abu di antara alis Lindong perlahan mengental dan berdenyut seakan sesuatu telah terbangun. Berbanding terbalik dengan ketenangannya, aura Jiang Hao pada saat ini melonjak hebat. Ria kekuatan Yuan bercampur dengan kekuatan terpencil menyebar luas, lalu cahaya abu-abu menggumpal di depannya dan membentuk bintang raksasa seperti meteorit. Tekanan yang dipancarkan membuat langit bergetar, memaksa banyak murid menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Sebagian murid juga mengakui kehebatan Jiang Hao sebagai murid langsung senior aula terpencil.
Sementara itu yang lain mulai khawatir pada Lindong, apakah Lindong akan bisa menahan serangan tersebut atau tidak. Tetapi meskipun begitu, Pang Tong justru melihat sesuatu yang tidak biasa pada Chen Zhen dan Wu Dao di kursi batu. Keduanya tampak terkejut menatap titik di antara alis Lindong dengan wajah tak percaya. Mereka menyadari bahwa Lindong mungkin telah menyentuh seni bela diri terlarang yang bahkan generasi sebelumnya gagal kuasai. Ini adalah sebuah teknik kuat namun melukai pengguna dan musuhnya sekaligus. Sementara itu kembali ke Jiang Hao yang melayang ke udara dan mulai berbicara kepada Lindong. Ia berkata bahwa jika Lindong mampu menerima pukulan ini, maka ia tidak akan lagi menghalangi promosi Lindong. Bintang abu-abu pun didorong maju melesat seperti meteor dan meretakkan tanah hanya dengan gelombang sisanya. Sementara itu Lindong masih diam dan membuat rekan-rekannya menahan nafas cemas. Begitu bintang itu hampir menghantam, Lindong pada akhirnya membuka matanya. Garis abu-abu di dahinya terbelah berubah menjadi mata segitiga berwarna abu-abu. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi oleh gelombang kehancuran. Menyadari hal tersebut, Chen Zhen dan Wu Dao berdiri serempak. Dengan keterkejutan, keduanya juga dengan serempak berkata bahwa ini adalah teknik mata iblis terpencil. Sinar abu-abu melesat dari mata Lindong menembus bintang raksasa tanpa adanya hambatan. Reaksi menyebar dan bintang itu hancur di udara membuat seluruh tingkat terdiam. Reaksi berantai pun terjadi karena sinar itu terus maju menuju ke arah Jiang Hao. Tidak sempat menghindar, Jiang Hao memanggil pertahanan tubuh emas pusaka dan membentuk perisai emas di hadapannya. Namun pertahanan itu ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan sinar tersebut dan rasa bahaya langsung menyelimuti hati Jiang Hao. Perisai emas yang melindungi Jiang Hao mulai runtuh ketika disapu sinar abu-abu yang aneh. Perisai yang sebelumnya mampu menahan serangan penuh dari seorang ahli tingkat 7 Yuan Nirwana benar-benar hancur seolah terbuat dari kertas tipis. Menyadari hal itu, wajah Jiang Hao benar-benar dipenuhi dengan kepanikan, tetapi sebagai murid langsung senior aula terpencil, Jiang Hao pun segera mengambil keputusan tegas. Jiang Hao menginjak sisa perisai emasnya dan memanfaatkan momentum itu untuk mundur dengan cepat. Sementara itu, sinar abu-abu telah menembus perisai dan melesat mengejar Jiang Hao tanpa ampun. Jiang Hao pun terus mundur sambil mengayunkan lengan bajunya, melepaskan gelombang energi terpencil untuk menahan serangan Lindong. Namun usaha itu sia-sia karena kekuatan korosif dalam sinar abu-abu menembus gelombang energi tanpa hambatan sedikit pun. Perubahan keadaan ini benar-benar terjadi terlalu cepat. Seluruh arena menjadi gempar ketika para murid menyadari bahwa Jiang Hao justru terdesak. Mereka yang semula yakin Jiang Hao akan menang setelah mengerahkan tinju bintang agungnya kini hanya bisa tertegun. Mereka hanya bisa menyaksikan Lindong membalikan keadaan dengan cara yang tak terduga. Bahkan Pang Tong, Fang Yun, dan Song Zhou hanya bisa saling menatap dengan keterkejutan mendalam. Di tengah tekanan itu, Jiang Hao merasakan bahaya yang besar benar-benar mendekat. Ketika sinar abu-abu hampir menyentuhnya, Jiang Hao memaksa dirinya melepas seluruh kekuatan Yuan dalam satu serangan telapak tangan. Namun tepat pada saat kritis, Chen Zhen pada akhirnya muncul di antara mereka. Dengan satu kibasan lengan, Chen Zhen menyapu Jiang Hao ke belakang dan membentuk pusaran besar dari kekuatan Yuan yang langsung menelan sinar abu-abu. Setelah beberapa ledakan terjadi di dalam pusaran, Chen Zhen pun menepuknya hingga lenyap dan bersamaan dengan hal itu, sinar abu-abu pun benar-benar menghilang. Setelah situasi terkendali, Jiang Hao pun mendarat dengan napas yang masih bergetar. Seluruh puncak gunung jatuh dalam keheningan, sementara tatapan penuh rasa hormat dan gentar tertuju pada Chen Zhen. Semua orang tentu menyadari bahwa campur tangan sang master aula hanya terjadi bila keadaan benar-benar di luar kendali. Sementara itu Chen Zhen pada saat ini lanjut memandang ke arah Lindong dan menanyakan apakah teknik yang digunakan Lindong adalah mata iblis terpencil. Pertanyaan itu langsung memicu gelombang keterkejutan baru karena di antara seni bela diri aula terpencil, mata iblis dikenal sebagai teknik paling sulit dan mematikan. Teknik ini juga adalah teknik yang hampir mustahil dikuasai oleh murid baru. Namun kenyataannya, Lindong telah berhasil mempelajarinya hanya dalam waktu yang sangat singkat.
Di tengah tatapan tak percaya dari seluruh arena, mata abu-abu di dahi Lindong perlahan mulai menghilang. Wajah Lindong menjadi pucat karena kelelahan. Lindong menyadari bahwa konsumsi daya dari teknik tersebut jauh melampaui perkiraannya. Lindong juga mengakui kepada Chen Zhen bahwa penguasaannya masih dangkal dan sulit untuk dikendalikan. Mendengar hal itu, Chen Zhen pada saat ini sedikit terdiam. Chen Zhen lanjut memberi peringatan agar Lindong tidak sembarangan menggunakan teknik itu, mengingat sifatnya yang korosif dan berbahaya. Lindong pun mengangguk dan menerima nasihat tersebut dengan hormat. Selanjutnya, Chen Zhen berkata bahwa hasil pertandingan ini tampaknya telah terlihat jelas. Lindong resmi menjadi murid langsung senior kelima aula terpencil. Pang Tong dan yang lainnya termasuk Jiang Hao akhirnya menerima keputusan itu tanpa adanya keberatan. Mereka tentu menyadari bahwa kekuatan Lindong memang layak diakui. Sorak-sorai pun seketika meledak di seluruh arena. Puluhan ribu murid memandang sosok Lindong dengan rasa hormat yang tulus. Sejak hari itu, Lindong tidak hanya menaklukkan aula terpencil, tetapi juga mencatat namanya sebagai murid tercepat dalam sejarah aula yang mencapai posisi murid langsung senior. Keputusan itu berpotensi menimbulkan kegemparan besar di dalam sekte Dao. Hal itu dikarenakan selama bertahun-tahun belum pernah ada murid baru yang bergabung baru sebulan namun telah mencapai posisi setinggi itu. Setelah Chen Zhen mengumumkan hal tersebut, ia mengibaskan lengan bajunya dan kekuatan Yuan yang agung bergetar dan menciptakan sebuah tingkat batu baru di samping 4 tingkat yang sudah ada. Tingkat itu menjadi simbol status dan akan menjadi tempat duduk pribadi Lindong dalam kompetisi bulanan berikutnya. Menyadari hal itu, Lindong tanpa ragu langsung bergerak naik ke tingkat batu tersebut. Selanjutnya, Pang Tong menyampaikan ucapan selamat dengan senyum tulus diikuti anggutan dari Fang Yun, Song Zhou, dan para murid senior lainnya. Sikap mereka telah berubah sepenuhnya setelah menyaksikan kekuatan Lindong. Pertarungan sebelumnya membuat mereka sadar bahwa pemuda itu tidak lagi bisa diremehkan. Lindong sendiri menanggapi mereka dengan ramah, berharap para senior dapat membimbingnya di masa depan. Keputusan itu lahir dari pengalamannya di Perang 100 Kekaisaran. Hal itu membuat Lindong lebih menghargai hubungan damai dibandingkan permusuhan yang tiada henti. Keempat senior itu pun mengangguk sambil menghela napas di dalam hati masing-masing. Mereka mulai memahami keteguhan dan keberanian Lindong, seorang murid dari kekaisaran tingkat rendah yang mampu menapaki jalan berdarah hingga mencapai posisi ini. Selanjutnya, pada saat ini Lindong menikmati tempatnya dan duduk di tingkat batu sambil memandang ke arah bawah. Di ketinggian itu, ia dapat melihat puluhan ribu murid aula terpencil yang memandangnya dengan ekspresi hormat. Sementara itu, Chen Zhen kembali ke kursinya dan mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Walau pertarungan-pertarungan selanjutnya tidak seintens sebelumnya, jumlah peserta yang besar tetap menciptakan pemandangan yang megah. Para murid cabang yang merupakan kelompok terbanyak bertarung habis-habisan demi kesempatan naik status menjadi murid inti. Bagi mereka, hanya dengan menjadi murid sejati aula terpencil, barulah mereka berhak memasuki pegunungan terpencil dan mempelajari seni bela diri yang lebih mendalam. Kompetisi pun berlangsung seharian penuh hingga akhirnya menghasilkan lebih dari 100 murid cabang yang layak dipromosikan. Hal ini membuat Chen Zhen dan Wu Dao merasa puas karena kekuatan seluruh aula terpencil benar-benar meningkat. Begitu malam turun dan cahaya bulan menyelimuti pegunungan, keramaian pada akhirnya perlahan meredah. Begitu semuanya selesai, Lindong pun berdiri dari tingkat batunya dan hendak pergi bersama dengan Moling. Namun Wu Dao tiba-tiba muncul di samping Lindong. Wu Dao memuji Lindong atas pencapaian hari itu, sementara Lindong merendah dengan berkata bahwa keberhasilannya juga karena kecocokannya dengan teknik mata iblis terpencil. Terlebih lagi, teknik itu juga belum sepenuhnya bisa dikuasai oleh Lindong. Mendengar hal itu, Wu Dao tersenyum lalu mengingatkan Lindong bahwa sebagai murid langsung senior, Lindong harus berlatih lebih sungguh-sungguh. Ia juga menyebutkan bahwa 3 bulan lagi tablet terpencil agung akan segera dibuka. Keberhasilan memahami kitab suci terpencil akan sangat menentukan masa depan Lindong. Mendengar hal itu, semangat Lindong seketika berkobar. Lindong menyadari bahwa ketenarannya di aula terpencil belum berarti apa-apa dibandingkan para jenius dari 3 aula lainnya. Jika Lindong gagal memahami kitab suci tersebut, kekecewaan dan gosip pasti akan muncul.
Menyadari beban harapan yang diletakkan di pundaknya, Lindong hanya bisa menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Mendengar hal itu, Wudao mengangguk sebelum akhirnya mengalihkan perbincangan mereka ke arah lain. Ia mulai berbicara mengenai satu nama, yakni Ying Xiaoxiao. Ia berkata bahwa Ying Xiaoxiao dari Aula Langit tengah mencoba menembus kesengsaraan Nirwana ke-9. Informasi itu seketika membuat hati Lindong terguncang dan semakin menyadarkan Lindong akan jarak antara dirinya dan para murid puncak lainnya. Selanjutnya, Wudao secara tak terduga menyinggung hubungan Lindong dengan Ling Qingzu. Ia memuji ketajaman pandangan Lindong dan mengakui bahwa Ling Qingzu adalah sosok luar biasa yang bahkan membuat Ying Xiaoxiao tampak redup. Ucapan itu seketika membuat Lindong tersenyum kaku. Lindong memahami betul betapa besar jarak di antara mereka, namun jarak itu kini terasa nyata dan bisa dikejar. Setelah Wudao pergi, Lindong menarik napas dalam-dalam dan memandang jauh ke bawah sinar bulan. Sosoknya berdiri tegar, menandakan bahwa masa-masa tersulit telah Lindong lewati. Dalam hatinya, Lindong meneguhkan keputusan untuk terus melangkah maju sambil menantikan pertemuan berikutnya dengan Ling Qingzu. Singkat cerita, hari pun berlalu dan setelah pertempuran dahsyat Lindong, prestis Lindong pada saat ini benar-benar meningkat. Setiap murid yang berpapasan menunjukkan rasa hormat dan memanggil Lindong sebagai kakak senior. Bahkan mereka yang lebih tua daripada Lindong pada saat ini memanggil Lindong dengan sebutan kakak senior. Menanggapi suasana seperti itu, Lindong sendiri bersikap tenang dan tidak terlalu mempedulikan perubahan perlakuan tersebut. Keadaan ini justru membawa dampak besar bagi Moling dan para murid lain dari Kekaisaran Kretian. Setelah Lindong naik daun, para murid lama tidak lagi berani menekan Moling dan yang lainnya. Dengan demikian, kehidupan Moling dan yang lainnya benar-benar menjadi jauh lebih mudah. Sementara itu, setelah resmi menjadi murid inti aula terpencil, Lindong mulai menjalani kehidupan kultivasi yang lebih stabil. Selama sebulan penuh, Lindong menghabiskan sebagian besar waktu di aula seni bela diri. Lindong memilih duduk di depan batu terpencil untuk menyerap energi terpencil demi seni terpencil. Lindong juga melatih mata iblis terpencil melalui tablet batu. Karena penguasaan seni mata itu masih dangkal dan berbahaya, Lindong berulang kali memasuki ruang mental di dalam tablet, menerima serangan brutal yang mengikis energi mental. Namun berkat adanya jimat batu misterius, Lindong mampu menahan dampak korosif ki jahat tersebut. Pelatihan keras itu juga membuahkan hasil. Setelah sebulan berlalu, kendali Lindong atas mata iblis terpencil meningkat pesat. Hal itu benar-benar membawa kepuasan tersendiri bagi Lindong. Pada saat yang sama, Lindong semakin akrab dengan sosok pria buta penyapu aula seni bela diri bernama Gumo. Orang tua eksentrik itu ternyata adalah seorang tetua sekte Dao dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada Chen Zhen dan juga Wudao. Menyadari kesamaan jalan kultivasi, Gumo pada saat ini menunjukkan perhatian khusus pada Lindong. Dari Gumo, Lindong mengetahui kisah yang begitu mengejutkan. Gumo pernah gagal mempelajari mata iblis terpencil dan kehilangan penglihatannya. Namun berkat tekad keras, Gumo tetap memaksakan diri hingga akhirnya berhasil menguasainya. Selanjutnya, Gumo melepaskan kultivasi kekuatan Yuan dan berfokus pada energi mental hingga mampu melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Hal ini membuat Lindong diam-diam mengagumi keteguhan Gumo. Singkat cerita, hari terus berlalu dengan damai. Lindong perlahan menyatu dengan aula terpencil dan kemudian menganggap tempat itu sebagai rumah kedua. Berbeda dengan medan perang kuno yang penuh dengan tekanan hidup dan mokat, suasana aula terpencil menenangkan batin Lindong dan mengikis sifat keras yang terbentuk sebelumnya. Suatu hari setelah menyelesaikan latihan, Lindong membuka mata di depan tablet batu dan menunjukkan kemajuan nyata. Gumo menyadari perubahan itu dan menyampaikan pengakuannya secara halus. Ia lanjut memberitahu bahwa Wudao pada saat ini sedang menunggu Lindong. Lindong pada akhirnya berpamitan dengan hormat dan mulai pergi melangkah keluar. Di luar aula seni bela diri, Wudao menunggu Lindong dengan sikap santai. Setelah sedikit sindiran ringan tentang kedekatan Lindong dengan Gumo, Wudao menjelaskan bahwa Lindong akan mengikuti misi keluar sekte sebagai bagian dari pelatihan. Lindong tidak diberi tanggung jawab utama, melainkan diminta belajar beradaptasi bersama murid lain. Menyadari hal ini adalah kesempatan berharga, Lindong menyetujui tugas tersebut.
Pada akhirnya, Wudao kemudian membawa Lindong menuju tingkat raksasa di utara aula terpencil. Setibanya di sana, perhatian Lindong tertuju pada seorang gadis muda yang berdiri dengan ekspresi malas namun penuh dengan rasa ingin tahu. Gadis itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ying Huan Huan, sosok yang pernah mengejek Lindong saat pertama kali Lindong memasuki Sekte Dao. Begitu bertemu, keduanya saling menyapa dan Lindong berkata, besok lagi lanjutannya.